Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang telah hadir di pertemuan ke-11 kita ya, di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ini kita akan membahas tentang ergonomi ya. Jadi ini outline lesson-nya. Jadi kita akan membahas definisinya, aspek-aspeknya, prinsip-prinsipnya, kepentingnya, ya. Habis itu ergonomi dan WMK, peran ergonomi dalam kegagalan sistem, studi kasus ergonomi dan WMK, dan rekomendasi ergonomi dalam penggunaan komputer. Definisi terlebih dahulu. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang desain alat, lingkungan kerja, dan sistem yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan manusia. Nah, di sini ergonomi ini memberikan pengetahuan ya, di mana kita ya sebagai manusia membuat suatu aplikasi, ya, membuat suatu eh, ba- kursi atau tempat untuk bekerja itu agar nyaman digunakan ya. Jadi manusia yang bekerja bisa lebih nyaman, lebih enjoy dalam bekerja. Ergonomi membahas tentang hal-hal seperti itu. Jadi ergonomi ini memberikan ilmu tentang bagaimana cara memberikan lingkungan kerja yang baik. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja dan alat yang nyaman, sehat, aman, dan produktif. Dengan fokus dada mengurangi risiko cedera, ketidaknyamanan fisik akibat interaksi yang kurang tepat dengan peralatan atau sistem. Nah, apapun yang kita buat saat ini ya, baik itu kalau dalam dunia IT itu sistem, atau dalam lingkungan kerja itu seperti meja, kursi, laptop, ya, komputer, habis itu AC, ruangan yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu diperhatikan. Ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi ergonomi itu memperhatikan hal-hal yang seperti itu agar suasana dalam bekerja itu nyaman. Ya. Apalagi dalam dunia IT. Ya, dalam dunia IT walaupun kalian depan komputer tuh belum tentu kalian semuanya aman gitu ya. Jadi kadang ada namanya jari sakit, jarang dalam ngetik. Nah, itu salah satu yang harus diperhatikan. Keyboardnya kah atau tata letak jarak antara mata dengan layar. Nah, itu hal-hal yang kita akan pelajari nantinya di bagian ini. Nah, ergonomi mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor fisik, kognitif, dan organisasi. Jadi fisik ini adalah peralatannya, ya, hardware, anggaplah hardware atau eh, benda ya, seperti kursi, meja, komputer, dan lain sebagainya. Nah, kalau kognitif ini adalah beban kerja ya, beban kerja bagaimana beban mental dalam memberi pekerjaan, berapa banyak sih tupoksi atau kerjaan dari setiap orang ya, jadi beda-beda. Misalnya unit kerjanya ini bagian SDM, ini bagian IT, nah ini bagian keuangan. Nah, itu punya namanya beban kerjanya masing-masing ya. Habis itu organisasi, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang nyaman ya, tidak membuat anak buah misalnya itu tidak nyaman dalam bekerja. Misalnya ruangan yang nyaman seperti ada AC-nya kah misalnya kalau kerja dalam eh, bidang komputer. Nah, itu salah satu contoh dari penggunaan ergonomi yang baik. Oke, ini contoh dari penggunaan tata letak antara manusia dengan layar ya, atau komputer ya. Nah, posisi pun harus disesuaikan. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ya. Posisi yang baik itu antara range 45 sampai 60 cm, jangan terlalu dekat dengan layar. Makanya semakin besar layarnya harus juga semakin jauh. Apalagi kalau ke pixel padatan suatu layar itu semakin tinggi, maka itu harus perlu diperhatikan jaraknya agar lebih mudah lebih nyaman saat menggunakan ya. Nah, habis itu gunakan namanya penyangga kaki ya. Jadi kita perlu namanya penyangga kaki di bagian bawah ya, agar lebih nyaman kaki kita gitu ya. Habis itu kita juga boleh berdiri ya. Misalnya saat ini ada orang yang bekerja sambil lari ya, jogging juga gitu ya, sambil main komputer, sambil jogging, atau sambil nonton juga. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga kenyamanan dalam bekerja ya, atau dalam menggunakan komputer dan lain sebagainya. Nah, ini aspek-aspek dari ergonomi ya dalam IMK, interaksi manusia komputer. Nah, pertama adalah kenyamanan fisik.
melibatkan desain perangkat keras itu seperti keyboard, mouse, monitor, tata letak pendukung postur tubuh yang nyaman dan mengurangi kelelahan atau cedera ya. Kita perlu yang namanya mouse ya, mouse yang nyaman, mouse dengan posisi tangan yang pas, habis itu keyboard yang pas gitu ya. Saat kita ngetik nyaman lah digunakan, tidak sakit membuat eh, sakit jari gitu ya. Kalau kalian menggunakan 10 jari, misalkan menggunakan keyboard, saat kalian sering menggunakan ngetik ya dan lain sebagainya, apalagi kalau kalian kan kontrol-kontrol ya, jadi kelingking itu sering sakit ya, kadang-kadang sering sakit kalau tidak kalau keyboardnya tidak nyaman ya. Apalagi kalau agak keras keyboardnya itu membuat kelingking kita yang jauh rawan sakit gitu ya. Habis itu postur tubuh juga perlu yang namanya tadi kita sudah lihat tadi postur tubuh yang baik yang mana sih? Yang baik itu kalau menggunakan lab komputer ya, tata letak meja kursinya gimana, mejanya seperti apa yang bagus. Nah, itu salah satu contoh yang harus kita perhatikan kalau nantinya kalian bekerja di bidang IT atau kalian sebagai bos misalnya nanti ya. Habis itu yang kedua efisiensi penggunaan. Sistem dan antarmuka harus mudah dipelajari dan digunakan, meminimalkan usaha yang diperlukan pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Nah, ini juga harus diperhatikan saat membuat sistem, buatlah senyaman mungkin ya untuk aplikasinya. Makanya kemarin sudah kita bahas, keluasan suatu sistem akan membuat semakin kompleks suatu aplikasi. Nah, itu juga harus kita perhatikan bagaimana membuat sistem itu yang mudah digunakan ya, mendukung prosedur SOP yang telah yang ada dan meningkatkan pekerjaan efisiensi ya. Pegawai nyaman pasti akan pekerjaan akan semakin mudah gitu ya. Oke, selanjutnya adalah keamanan dan kesehatan. Desain yang ergonomis mencegah cedera seperti RSI atau repetitive style injury ya. Jadi ini adalah cedera yang terjadi seperti ya kayak rasa sakit di bagian salah satu tubuh kita ya terjadi. Biasanya kalau kita untuk dunia itu di lab tangan lah, tangan ya. Serta mempertimbangkan pencahayaan dan posisi peralatan yang tepat untuk menjaga kesehatan pengguna. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Maka tadi perlu namanya keyboard yang nyaman, mouse yang nyaman dalam bekerja agar bisa meningkatkan efektivitas dalam bekerja ya. Dan kita harus juga menghindari ya. Makanya kalau orang biasanya sering ngetik 12 ngetik 10 jari ya. Kalau ngetik 10 jari itu biasanya kalau dengan keyboard nyaman dia akan jauh lebih nyaman. Tapi kalau dia keyboard sakit itu kelingking yang paling cepat cedera gitu ya, cepat sakit gitu misalnya kelingkingnya. Habis itu yang keempat, kemudahan akses. Memastikan bahwa semua elemen antarmuka mudah dijangkau dan digunakan tanpa usaha berlebihan, seperti tombol yang cukup besar dan jelas. Nah, ini tadi kita perlu keyboard yang nyaman. Ya. Kalau emang perlu keyboard cuma untuk numerik, cari keyboard yang hanya berhubungan dengan numerik, tidak perlu yang berhubungan dengan huruf ya. Jadi kita perlu pastikan kita menggunakan yang mana. Kadang ada beberapa pekerjaan yang hanya menggunakan numerik, tidak menggunakan huruf ya. Ada juga pekerjaan hanya menggunakan huruf tidak menggunakan numerik. Tapi ada juga ya bisa nge-collab menggunakan dua-duanya. Nah, itu kita harus perhatikan kita mau pakai yang mana dan carilah keyboard senyaman mungkin ya. Memang kalau keyboard yang bagus itu memang pasti mahal, jatuhnya pasti mahal. Tapi memang sesuai tadi ya dengan SOP dengan kenyamanan dari pengguna lah. Habis itu yang terakhir ada feedback ya yang cepat atau umpan balik yang cepat. Sistem yang memberikan respon cepat dan jelas terhadap tindakan pengguna sehingga mereka selalu tahu hasil dari tindakan yang diambil. Nah, ini adalah berhubungan dengan kalau website itu server ya atau aplikasi itu server. Apalagi kalau laptop ya. Kalau laptop, kalau kalian pakai Windows ya, kalau kalian cuma pakai hard disk, kalian saat ingin mau buka sesuatu jauh lebih lambat itu sebenarnya membuat rasa tidak nyaman ya. Kemarin sudah saya jelaskan, itu membuat rasa tidak nyaman, rasa mau jengkel dan lain sebagainya. Nah, jadi pada dasarnya suatu sistem yang cepat timbal baliknya itu akan membuat seseorang semakin nyaman dalam bekerja. Ya, makanya ya itu memang karena faktor pertama tadi itu eh, laptop yang harus komputer tuh yang harus bagus, misalnya menggunakan Windows, menggunakan SSD kah. Nah, itu salah satu faktor-faktor yang harus diperhatikan ya kalau dalam IMK itu ya. Bagaimana kenyamanan seseorang dipengaruhi hal-hal yang seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip ergonomi dalam perancangan antarmuka. Tadi kita sudah belajar aspek-aspeknya, ini kita belajar prinsipnya. Prinsipnya tadi kemudahan akses ya. Antarmuka harus dirancang agar pengguna dapat mengakses dan menggunakan elemen-elemen dengan mudah ya. Jadi buatlah aplikasi itu yang nyaman, ya, bahasa yang baik ya, uh, yang memudahkan seseorang mengerti bahwa oh ini loh penggunaannya. Oh, untuk ini, masuk ini nanti berarti untuk masuk ke dalam sistem sebagai admin. Oh, ini logoutnya, ini untuk keluarnya.
Habis itu, oh, ini tombol-tombolnya nyaman, mudah digunakan, pilihannya mudah dicari gitu. Nah, itu salah satu kenyamanan dalam mengakses suatu sistem atau aplikasi ya. Yang kedua adalah konsistensi. Ya, desain antar muka itu harus konsisten. Jadi misalnya antar muka, misalnya nih kuning, misalkan gunakan kuning, fontnya ya pasti kalau kuningnya agak terang berarti fontnya agak gelap-gelap ya kayak hitam misalnya kan. Nah, itu harus konsisten dari awal sampai akhir. Kalau backgroundnya itu gunakanlah itu semua, jangan gunakan warna yang berbeda-beda. Karena kalau menggunakan beda-beda, mata rasa pasti tidak nyaman. Ya. Makanya perlu penggunaan icon yang sesuai. Jadi kapan harus menggunakan icon, kapan harus menggunakan menu, tata letak yang nyaman dicari ya. Habis itu bahasa yang lebih mudah dipahamin atau bahasa-bahasa penggunaan yang lebih cepat kita dimengerti oleh orang gitu ya. Habis itu feedback cepat dan jelas. Sistem harus memberikan umpan balik yang cepat dan jelas terhadap tindakan pengguna. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi aspek-aspeknya ini sangat berhubungan dengan prinsipnya. Jadi apa yang kalian di aspek tadi berhubungan dengan ini ya. Jadi feedback itu seperti tadi sudah saya jelaskan adalah kemudahan dalam mengakses tanpa dibatasi seperti lag, keterlambatan saat kita melakukan manipulasi dan lain sebagainya gitu ya. Yang terakhir adalah mengurangi beban kognitif. Ya. Desain harus sederhana dan intuitif, minimal jumlah informasi atau tindakan yang perlu diingat pengguna. Jadi perlu tadi saya buatkanlah aplikasi dengan tombol-tombol atau ikon-ikon yang mudah dipahamin. Ya. Saat orang lihat, oh ini artinya untuk nyimpan, oh ini untuk membuat baru. Jadi orang lebih mudah memahaminya gitu ya. Makanya perlu elemen-elemen yang ada beberapa elemen-elemen yang harus kalian perhatikan dalam membuat sistem. Selanjutnya adalah meminimalkan kesalahan. Ya, antarmuka harus dirancang untuk mencegah pengguna membuat kesalahan. Misalnya ada tombol uh, untuk merecover ya, jadi recover data. Misalnya kita terhapus nih datanya nih, ada fitur untuk kembalikan data. Sama kalau kalian di Windows itu, kalian bisa hapus data, data akan masuk ke recycle bin. Ah, ternyata data kalian salah hapus. Nah, kalian bisa melakukan recover atau nge-restore datanya ya. Jadi mengembalikan datanya, nge-restore lagi, balik datanya, dengan masuk ke recycle bin dulu. Nah, itu salah satu contoh dari meminimalkan kesalahan. Jadi semakin nyaman suatu aplikasi, maka orangnya tidak takut dalam menggunakan aplikasi. Jadi misalnya kalau ini terhapus, bisa tidak dikembalikan? Bisa, ternyata ada tombol atau fitur untuk kembalikan datanya. Nah, itu satu contohnya. Atau diberikan notification atau notifikasi ya. Notifikasi misalnya nih, kalau ingin menghapus, baru ada catatan. Apakah Anda benar ingin menghapus data ini? Nah, itu salah satu contohnya. Habis itu keterbacaan dan kejelasan. Ya, ini tadi teks, icon, dan elemen visual lainnya harus mudah dibaca dan dipahami. Ya, waktu itu pemilihan warna misalnya. Kapan harus menggunakan background terang. Ya, kalau misalnya menggunakan background terang, fontnya apa. Ya, berhubungan yang melakukan timbal balik lah intinya. Jangan selaras warnanya. Gelap ketemu gelap gitu. Jangan. Jadi gelap ketemu terang. Misalnya warna backgroundnya gelap, berarti fontnya paling tidak terang. Biar lebih mudah dipahami. Oke, selanjutnya adalah fleksibilitas dan efisiensi penggunaan. Antarmuka harus dapat disesuaikan untuk berbagai level pengguna, baik pemula maupun yang lebih berpengalaman, sehingga mungkin efisiensi pengguna. Makanya perlu ada yang namanya tutorial ya. Kalau kalian buat aplikasi baru, misalnya ada tutorialnya, jadi aplikasi yang lama kan diadopsi, misalnya diambil, habis dibaikin, di maintenance, dan habis itu diubah, di upgrade. Nah, fitur-fiturnya sebenarnya ada fitur tambahan, tapi fitur lama masih tetap digunakan ya. Contoh penggunaan aplikasi yang sama misalnya, tapi ada fitur tambahan lah. Nah, orang yang lama pasti agak lumayan mengerti lah dengan hanya dengan perlu belajar fitur-fitur baru. Tapi bagi orang yang baru itu perlu yang namanya petunjuk. Jadi perlu kasih petunjuk ya agar lebih mudah dipahami, dikasih catatan, dikasih peringatan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah mengapa ergonomi itu penting dalam interaksi manusia komputer. Yang pertama adalah meningkatkan kenyamanan pengguna. Ya, ergonomi membuat merancang antar bunga meminimalkan kelelahan fisik dan mental. Itu tadi. Semakin nyaman suatu aplikasi, itu semakin kita nyaman dalam bekerja. Nggak usah jauh-jauh. Contoh game ya. Game itu kalau kalian mainkan, oh ternyata enak gamenya. Jadi game misalnya kalian menggunakan Mobile Legends misalnya, oh ternyata ini gamenya nyaman dan lain sebagainya, fiturnya dan lain sebagainya, dan cara menggunakan juga mudah. Nah, tapi kalau kalian belajar main seperti game-game adventure ya, seperti game
apa ya, kalau game itu yang petualangan, kalau game lama tuh kayak Harvest Moon gitu ya, atau game apa yang harus baca-baca petunjuk-petunjuk. Nah, itu pasti akan membuat seseorang tidak kurang nyaman ya dalam dalam memainkan gamenya. Tidak semua orang main gitu jadinya gamenya. Nah, itu berikan fitur-fitur atau tambahan atau visualisasi yang lebih memudahkan seseorang untuk bermain gitu. Salah satu contohnya. Habis itu mengurangi risiko cedera. Penggunaan perangkat yang tidak ergonomis dapat menyebabkan cedera seperti reflective strike injury atau ketegangan ya, atau kan misalnya di mata terasa sakit pedih itu intinya itu, atau kesemutan lah dan sebagainya. Salah satu contoh dari mengatasi risiko cedera ini. Jadi perlu diperhatikan ya untuk penggunaan seperti keyboard, mouse, layar atau jauhnya layar dengan mata gitu ya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas. Maka tadi semakin nyaman aplikasi, semakin mudah kita bekerja, semakin ya inilah kita kerja. Gimana sih kalau bekerja yang nyaman itu kalau kita sudah kerja jarak mata tidak perih, jari tidak sakit, pinggang tidak sakit, itu enak dalam bekerja ya. Kita makin mudah. Ya, seperti kita pun akan bekerja atau belajar jauh lebih nyaman rasanya ya dengan hal seperti itu. Apalagi kalau orang yang sering depan laptop untuk bekerja misalnya membuat makalah dan lain sebagainya jauh lebih nyaman gitu ya. Selanjutnya adalah meningkatkan kepuasan pengguna ya. Pengalaman yang nyaman dan lancar dalam berinteraksi dengan sistem meningkatkan kepuasan pengguna. Jadi semakin nyaman suatu aplikasi ini ya, pengguna akan semakin nyaman ya. Jadi kayak misalnya nih laptop layar 14 in ya dengan laptop dengan layar 15,6 in misalnya. Seseorang yang nyaman bekerja itu adalah dengan layar yang lebih besar sedikit, ya lebih besar ya, lumayan lebih besar. Kalau 14 itu memang nyaman, nyaman dibawa ya lebih tepatnya, tapi tidak nyaman untuk bekerja karena layarnya sedikit lebih kecil. Tapi kalau layar seseorang itu lebih besar, bekerja pun lebih nyaman. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kapan kita perlu layar yang besar ya? Kalau kita hanya untuk bekerja ringan ya memang layar kecil tidak masalah. Tapi kalau sudah lumayan kerjanya lama dan lain sebagainya, perlu layar yang agak besar lagi agar memudahkan dalam melihat suatu aplikasi sistem yang jauh lebih nyaman lah. Habis itu minimalkan kesalahan pengguna. Ergonomi membantu menciptakan antarmuka yang intuitif ya dan mudah digunakan. Jadi ini tadi saya sudah jelaskan ada fitur-fitur yang memang sudah disediakan agar pengguna yang misalnya kayak salah menghapus data itu bisa nyaman dalam bekerja. Jadi ada fitur recovery atau restore data ya. Jadi untuk mengembalikan data yang telah terhapus jadi lebih mudah ya. Jadi seseorang bekerja itu jauh lebih enjoy. Tapi kasih peringatan, catatan misalnya ya itu juga boleh. Jadi meminimalkan kesalahan pengguna. Habis itu ergonomi dalam kegagalan sistem ya. Meningkatkan kesalahan pengguna ya. Termuka yang tidak ergonomis dapat menyebabkan kebingungan, kesalahan interpretasi ya dan penggunaan yang salah. Ini tadi kita perlu kasih petunjuk atau peringatan ya agar menghindari ini. Habis itu kedua menurunkan produktivitas. Sistem tidak nyaman digunakan dapat membuat pengguna merasa lelah dan frustasi. Yaitu sistem yang terlalu sederhana ya. Jadi kompleksitasnya tidak dapat luas tapi kompleksitasnya tidak ya. Jadi dia membuat sistem yang menyamankan dirinya sebagai programmer ya. Tapi akan merugikan pengguna utamanya. Kayak tadi sudah saya jelaskan minggu kemarin juga, keluasan suatu aplikasi akan menyebabkan kompleksitas yang besar atau akan membuatkan programming pusing gitu ya dalam bekerja. Tapi itu akan memberikan dampak yang baik pada pengguna akhirnya karena yang menggunakan aplikasi adalah pengguna akhir ya. Makanya programming itu harus menyesuaikan dengan kehendaknya pengguna. Habis itu menyebabkan ketidakpuasan pengguna karena tadi sistem aplikasinya tidak nyaman, ya aplikasi yang dibuat tidak nyaman, ya tidak sesuai dengan prosedur SOP, habis itu banyak yang tidak sesuai, itu membuatkan pengguna tidak senang dalam bekerja, ya. Akan menyebabkan pastinya mereka malas atau tidak ingin menggunakan aplikasi tersebut. Lebih baik misalnya manualkan sajalah daripada ini, ya karena tadi ada beberapa fitur-fitur yang harus ditingkatkan. Makanya perlu namanya perlu namanya identifikasi masalahnya dulu. Apa saja yang harus ditingkatkan, apa yang harus dipotong birokrasinya dan lain sebagainya. Nah, habis itu meningkatkan risiko cedera. Desain yang tidak memperhatikan ergonomi akan memberikan cedera yang jauh lebih tinggi. Ya, makanya perlu harus menurun
apa yang harus diperhatikan ini wajib ya diperhatikan. Jadi tadi aplikasi atau warna layar, warna aplikasi itu perlu diperhatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pengguna. Oke, yang terakhir adalah kurang efektif dalam pemenuhan kebutuhan pengguna. Ya, sistem yang tidak mempertimbangkan kebutuhan fisik dan mental pengguna tidak akan memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Jadi, kayak tadi sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya ya, bagaimana membuat aplikasi itu warnanya harus sesuai, jadi kapan harus menggunakan warna gelap, kapan menggunakan warna terang, dan lain sebagainya. Jadi pengguna pun nyaman, dan habis itu fitur-fiturnya pun mudah dipahamin gitu ya. Kalimat-kalimat juga sangat memudahkan pengguna memahami, oh ini artinya si B gitu ya. Oke, ini studi kasus ergonomi dalam IMK, misalnya nih, desain aplikasi mobile ya. Dalam mengembangkan aplikasi mobile, ekonomi berperan penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang nyaman. Jadi perlu yang namanya evaluasi ya. Jadi kalau kalian misalnya membuatkan aplikasi Shopee, Shopee terkenal dengan warna orange ya. Nah, orange ini lumayan nyaman digunakan oleh mata ya, lumayan nyaman. Jadi tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Orange ini ya, namanya di Shopee, memudahkan mata untuk melihat yang cukup lama ya. Jadi warna aplikasi pun saat ini juga ya, sistem untuk aplikasi ada yang menggunakan dua fitur tema. Tema yang light dengan dark ya, jadi gelap dan terang. Ya, itu juga memudahkan ya. Habis itu, aplikasi perbankan yang baik harus dirancang dengan tombol yang cukup besar untuk diakses oleh jari pengguna, serta penempatan menu yang mudah dijangkau dengan satu tangan. Ya, jadi intinya kalau aplikasi mobile itu pasti bagaimana sih jari itu mudah kliknya ya. Jadi saat kita memilih atau nge-touch screen ya, nge-touch dari screen kita, pilihannya itu mudah ditekan gitu ya. Makanya layar atau tombol-tombol itu harus sesuai. Jadi semakin aman aplikasi yang digunakan di mobile itu, maka semakin enak, harus makin dilihat kapan harus besar ya tombol-tombolnya, kapan yang harus sedang ya. Jadi nggak boleh kecil kalau tombol-tombol di device itu ya atau di mobile ya. Habis itu aplikasi juga harus memiliki kontras warna yang baik untuk meminimalkan ketegangan mata. Maka tadi banyak aplikasi yang saat ini sudah menggunakan dua tema, dark dan light ya jadi ya. Jadi memudahkan mata untuk melihat gitu. Oke, habis itu pekerjaan kantor dengan komputer. Ya, banyak pekerja kantor menghabiskan waktu lama di depan komputer. Ya, nah, habis yang kedua, ya, dengan banyaknya yang lamanya tadi ya, kalau orang bekerja di depan komputer, maka harus diperhatikan ada desain workstation yang ergonomis seperti penyesuaian kursi tadi, posisi monitor sejajar dengan mata, penggunaan keyboard serta mouse yang ergonomis mampu mengurangi risiko cedera seperti nyeri punggung, ketegangan mata. Kalau di dalam lingkungan kerjaan ya di kantor, office dan lain sebagainya itu perlu diperhatikan tata letaknya, kursinya, mejanya, layarnya seberapa sih ukuran yang baik gitu ya. Selain itu pengaturan pencahayaan yang baik juga membantu mengurangi kelelahan mata. Makanya cahayaan terangan itu perlu diperhatikan ya untuk menghindari eh, minus dan lain sebagainya silinder ya. Jadi perlu namanya pencahayaan yang baik gitu. Ini contoh dari ergonomi perkantoran ya. Pertama, luas tempat kerja kalian bisa lihat setidaknya 10 meter per kubik ya. Atau dengan sebaiknya itu 15 meter per kubik untuk ruangannya ya. Habis itu untuk luas tempat kerjanya setidaknya ya, itu adalah per per staf ya. Jadi per stafnya itu paling tidak itu 2,2 meter persegi ya. Jadi ini yang perlu perhatikan. Ya, luasnya, habis itu luas ruangan, ya itu perlu diperhatikan. Nah, habis itu tata letak perkantoran, ini kalian bisa lihat ya, sesuaikan tinggi tempat duduk dengan tinggi monitor. Habis itu ukuran kursi harus sesuai dengan ukuran karyawan yang menggunakan. Makanya sekarang ada kursi-kursi yang bisa diatur gitu, meja kerjanya, postur saat bekerja, dan rehat saat kerja. Jadi setiap 20 menit itu istirahat. Setiap 20 menit bekerja menggunakan komputer diselangi 20 detik rehat singkat ya. Jadi misalnya menggunakan peregangan kah, tangan, kaki ya atau gimana pun peregangan lah intinya ya, agar membuat kita jauh lebih nyaman. Tapi kalau kalian bekerja jauh lebih lama, ya, misal setiap 2 jam, kalian boleh peregangan sekitar 10-15 menit ya, istirahatlah 10-15 menit. Kalian mau tejamkan mata kah sebentar ya, agar lebih nyaman ya dalam bekerja. Ini rekomendasi ergonomis dalam penggunaan komputer atau posisi monitor tadi sudah kita jelaskan, kursi ergonomis ya, pilih kursi yang mendukung postur tubuh alami,
Habis itu posisi keyboard dan mouse, pastikan mouse sudah mudah dijangkau tanpa harus meregangkan tangan ya. Jadi mouse itu yang nyaman adalah pas sesuai dengan tangan. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Ya. Istirahat berkala tadi sudah saya jelaskan juga, ada tadi petunjuknya. Habis itu yang terakhir pengaturan pencahayaan ya. Pengaturan pencahayaan juga harus diperhatikan keterangan lampu. Kalau layar apa, kalau semakin luas suatu bangunan, maka watt yang digunakan juga semakin besar ya. Setidaknya makin nyaman mata lah. Oke. Nah, selanjutnya adalah misalnya kalian menggunakan bantalan ya, ini ya, gunakan perangkat ergonomis, pertimbangkan perangkat tambahan seperti keyboard dan mouse ergonomis yang dirancang mengurangi tekanan pada pergelangan tangan dan jari. Yang pasti kasih bantalan lah. Ada kan sekarang ini bantalan untuk pergelangan tangan ya. Misalnya kalau beli keyboard yang lumayan harganya itu biasanya ada dapat itu. Untuk nyaman itu untuk memudahkan tangan dalam bekerja ya. Jadi saat kita pegel itu bisa jadi tempat bantal kita nyaman gitu. Jadi tidak gantung tangan di bagian pergelangan itu ya. Habis itu gunakan stand laptop ya. Jadi kalau akan menggunakan laptop, gunakan stand untuk menyesuaikan dengan posisi kita. Habis itu font dan ukuran teks ya. Kalau kalian membuat sistem, jadi pastikan font dan teksnya itu ya nyaman dibaca, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar ya. Habis itu yang terakhir gunakan filter layar atau mode malam jika waktunya kalau kalian mendapati cahaya lampu itu redup ya. Jadi gunakan mode malam. Jadi gunakanlah ini saat redup atau mata sudah mulai rasa sakit ya. Kalau sudah agak rasa sedikit perih itu gunakan mode malam. Jadi itu akan membantu mata kita merasa jauh lebih nyaman gitu ya. Ini posisi duduknya ya, tadi sudah kita jelaskan ini juga sudah saya kasih tahu. Nah, ini yang dicentangnya ini berarti sesuai ya. Jadi yang bagus itu adalah posisinya seperti ini, pas rata, lurus ya. Jadi posisi tubuh yang rata itu ya, itu yang paling baik. Nah, habis itu lakukan peregangan ya. Bisa menggunakan putarkan kepala 90 derajat, miringkan kepala ke kanan kiri, gerakan kepala ke atas ya. Ini jauh juga memberikan kenyamanan nantinya ya saat kalian bekerja. Jadi posisikan paling tidak paling maksimal itu 2 jam. 2 jam itu sudah melakukan peregangan atau setiap 20 menit sekali melakukan peregangan. Jadi perlu diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Nanti silakan bertanya di kelas ya kalau ada yang ditanyakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.